udah ngalamin pahitnya dunia kambing lah Mas. Jadi dulu saya itu kan dari Pemalang, ngambil kambing dari Pemalang, ternak di sana sebagian. Lah ini baru kita ekspansi ke Blitar. Pokoknya akadnya biasanya kalau kami tuh ketika kambing itu sampai dicek semuanya sehat. Nah ya sudah itu serah terimanya. Sebenarnya yang kita persiapkan satu mental, kedua modal. Nah ya itu kadang orang punya modal belum tentu mentalnya siap. Oh nanti. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Awang ini? Alhamdulillah baik Mas. Nah, ini sapi, juragan sapi ini atau gimana ini? Iseng-iseng. Iseng-iseng. Soalnya saya tahunya ini dari Mas Edi. Nggih. Satria Lumbu Farm itu. Nggih. Kayaknya ada sapi-sapi. Ya betul. Ini sapinya ini untuk kurbanan juga atau untuk apa ini Mas? Ada yang kurbanan, ada yang pelihara sendiri Ada Mas. yang pelihara sendiri juga. Nah ya? betul. Tapi fokusnya di kambing. Kambing, karena kalau sapi kita online Mas. Oh, sapi khusus yang Khusus online, pembelian online gitu. Ini Kalau mulai usahanya dari tahun berapa Mas Awang? baru Mas, baru Baru 20 tahun? baru 2005. 2005 berarti hampir 20 tahun ya? Iya. 19 tahun sudah berjalan. Betul Mas. Ini seluk-beluknya perjalanannya di dunia perruminansiaan sapi dan sapi ini seperti apa Mas? Panjang Mas. Kalau kuliah itu SKS-nya sampai gelar S2 kayaknya. Sampai gelas S2. S2. Jadi dari yang turun naik jatuh, nah naik lagi ya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Apunten Mas Awang, ini dari kecil itu memang keluarga di peternakan kambing, domba, sapi gitu atau memang dari inisiatif jenengan sendiri? Inisiatif Mas. Jadi dulu itu aku lihat ikut orang. Jadi ada orang dagang, saya iseng, saya temuin. Lah, terus mulai belajar satu-satu ya sekarang turun sendiri. Gitu. Dari awalnya. Bisnisnya meronta ya? Iya. Di awal itu ternak dulu atau langsung jual beli gitu Mas? Awalnya itu jual beli. Langsung jual beli. Jual beli. Ternak malah baru beberapa tahun belakangan. Baru beberapa tahun belakang ini betul. baru beternak. Ya. Baru iseng berternak. Nyaman Mas ya? Ya, alhamdulillah Mas. Kalau untuk sapi-sapinya khusus online ya, berarti nanti Iya. Di lapaknya, kalau betul di mana ini? Di Depok Baru. Depok Baru. Perumnas Depok Baru, Depok 1 Jawa Barat. Mulai dari 2005 itu bukan lapak di Jakartanya langsung atau Dulu itu di Depok, dari dulu di Depok. dari dulu langsung di Depok? Dari dulu di Depok. Cuman pindah-pindah tempat kan. Tapi yang paling lama ya ini di Depok dalam ini Perumnas. Di Perumnas. Gitu, betul. Itu dari awal berarti penyedia untuk kambing-kambing dan juga sapi kurban gitu Iya. saja atau hariannya ke arah misalkan pedagang sate, warung sate. Dulu pernah. Dulu pernah. Jadi dulu tuh aku megang akekoh. Terus melayani sate. Nah, karena pekerjaan kantor sudah nggak bisa kepegang, ya sudah akhirnya saya fokus di tahunan aja. Gitu. Saya hariannya masih kerja kantor Mas. Sampai saat ini Mas. Sampai saat ini. Luar biasa. Ini mungkin nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Iya. yang saat ini pekerja kantoran atau apapun ya. Betul. Itu ternyata di dunia kambing, domba, sapi, intinya dunia ruminansia itu masih bisa buat lahan bisnis. Benar Mas. Tahunan tapi ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Betul. Non sewu. Di setiap tahunan itu kadang mungkin malah melebihi kerja kantoran yang 1 tahun penuh ya. Bisa jadi Mas. Buat nutup setahun Mas. Bisa jadi ya. Iya. Bisa jadi, Mas. Alhamdulillah itu Mas. Betul Mas. Ya selain hobi memang saya senang sama hewan ya. Makanya ini kan ada kambing, ada ikan, ada iya banyak Mas. Ini kemarin ayam baru saya keluarkan karena kambing mau masuk gitu loh. Jadi biar nggak ganggu kambing. Siap. Gitu. Memang saya seneng miara hewan dari dulu. Gitu. Jadi aku punya burung juga, koleksi burung lumayan banyak. Iya. Ya, kembali ke kambingnya Mas. Betul. Kambingnya yang dipersiapkan untuk kurban tahun ini apa saja Mas selain crossbur kayak gini? Ada crossbur, ada PE, Jawa Randu. Ya itu. Domba Garut Mas. Domba Garut. Domba Garut ya. Ada domba Garut kita main. Domba Garut nih. Pakannya hijauan fresh ya. Hijauan Mas, full hijauan. Nah kebetulan ngaritnya di belakang rumah jadi nggak jauh. Iya semua dari belakang rumah. Enak dong Mas ini. Iya. Semuanya. Pembeliannya fresh juga. Ya ini kita layukan dulu. Ada penambahan konsentrat gitu atau enggak? Kalau untuk sapi ya, kalau kambing nggak. Gitu Mas. Kalau untuk sapinya saja. Kalau untuk sapinya aja. Full hijauan Mas ya. Full hijauan. Istilahnya
kalau pakan hijauan itu otomatis meskipun nanti tidak gemuk maksimal, tapi Benar. ini kan karkasnya luar biasa. Betul. Dan nanti kan ini saya ke Jakarta ya. Di Jakarta kalau saya kasih sentrat yang sudah-sudah karena cuacanya panas di sana, nah itu biasanya efeknya kambingnya agak lemes gitu. Tapi kalau hijauan mereka masih segar gitu. Karena panasnya yang terlalu ekstrim gitu. Terlalu ekstrim panasnya. Kalau sini kan adem ya, biasa tempat adem. Kalau Jakarta tuh luar biasa mas. Loyo gitu mas. Ini tadi tentang agak loyo. yang betul bukan pelaku itu atau yang kalau yang di Blitar ini ATH Rizky Farm. Kalau yang di Depok itu namanya Warung Kurban. Oh, Warung Kurban ini nantinya. Iya. Alamatnya di mana mas? Alamatnya di Depok 1, Jawa Barat, di Perumnas Depok Dalam, itu arah Lapangan Merpati, Depok. Arah Lapangan Merpati. Sherlocknya ada? Nggak? Ada, Sherlocknya ada. Sherlocknya nulisnya? Gubuk Riverside Farm. Oh, gitu. Nanti atau Warung Kurban. Teleponnya saya cantumkan sekian. Oh ya, boleh, boleh. Nah, ini ABK baru atau gimana mas? Halo mas, ABK baru. Ben Bayu Oke siap. Ini kambing-kambingnya di sini mas. Iya betul. Kalau domba-dombanya memang apa? Nah ini Jawa Randu. Iya kalau dombanya dari Garut, kalau Jawa Randunya full dari Blitar. Full dari Blitar. Full dari Blitar. Dan juga ini semuanya nantinya pakannya full hijau teman-teman untuk kambing-kambingnya. Jadi walaupun ini kandang sementara, tapi saya buatnya benar-benar yang kering. Jadi ini kan harus ada di atas geladak ya, nggak di bawah. Itu. Dan ini banyak mas, ratusan ya ketika di iya, sekitar 150 ekor. Nanti bila inden dulu bisa mas, betul. Beri harga. Boleh, boleh, boleh. Kita harga insya Allah bersahabat lah ya. Bersahabat, bersaudara. Bukan hanya bersahabat. Betul. Bersahabat, bersaudara kambing-kambingnya orang ini untuk Sohibul Kurban khususnya yang berada di sekitaran Depok ya. Nanti bisa menghubungi Mas Awang langsung. Ya. Ataupun kalau yang mau inden ke sini bisa. Nanti bisa. Harga itu termasuk pengiriman kita free Jabodetabek. Free Jabodetabek ya. Jabodetabek free. Harga sudah termasuk include. Sudah, perawatan, antar, jaminan kematian itu sudah semua. Intinya ketika terjadi pembayaran transaksi ya, ketika kambing A atau B deal harga sekian, betul. Itu misalkan nanti sebelum goloknya disembelih ya. Itu ada terjadi apa-apa tanggung jawab. Betul, masih tanggung jawab. Pokoknya akadnya biasanya kalau kami tuh ketika kambing itu sampai dicek semuanya sehat, nah ya sudah itu serah terimanya. Itu nanti gini mas ya, itu kan semuanya diantar sampai tempat ya. Betul. Sama jenengan. Betul. Dan kalau terjadi transaksi itu transaksinya seperti apa? Saya misalkan inden atau pesan sekarang harus DP dulu gitu atau ada tanda jadi gitu. Kita minimal sih DP ya. Minimal DP. Ya lunas alhamdulillah. Tapi minimal DP. Minimal DP sekitar 40%. 40%. Nanti ketika barang sampai baru dilunasi via transfer biasanya. Itu mas. Kita tuh ngirim kadang ya sampai Cikarang, Bekasi, kita kirim semuanya. Alhamdulillah. Mas Awang, sebagian orang kan tadi mindsetnya memang kalau tentang daging kan kalau pakan hijauan nggak full ya. Ya, betul. Enak dan gimana ya, kenyal atau gimana gitu. Tapi betul. Itu terkait dengan ini mas yang selama ini jenengan alami. Betul. Teman-teman itu dari pelanggan-pelanggan itu mengeluhkan nggak ini kalau pakan hijauan kambingnya kurang gemuk atau gimana gitu? Iya, kalau saya sih semua kembali ke pelanggan ya mas. Maksudnya ada pelanggan yang puas pakai konsentrat, ada yang hijauan. Tapi kalau saya jujur, karena saya tersedia hijauan banyak, nah terus di Jakarta itu kan mencari hijauan juga gampang-gampang susah sebenarnya. Cuman kalau yang itu kembali lagi kalau kita ke sentrat sampai Jakarta itu agak jadi loyo dan dia tuh panasnya itu yang nggak kuat itu mas. Karena memang pakan pungat atau konsentrat itu di dalam rumennya agak panas kan dia, betul, agak panas. Apalagi di sini banyak yang pakannya kan bukan hanya rumputan mas, legum-legum kan nutrisinya tinggi ya. Betul mas. Dari leguminosa, jenis leguminosa, tentunya sudah mencukupi lah insya Allah. Benar. Karena di belakang ini semua saya tinggal ngarit aja mas hijauan ya. Tinggal metik aja. Tinggal metik aja. Jadi memanfaatkan apa yang ada aja gitu. Jadi kalau aku
pakai sentrat, wah agak kurang lah. Lapaknya sendiri dimulai buka dari tanggal berapa? Saya insya Allah buka dari tanggal 8 8 Juni. 8 Juni. Juni ya. 8 Juni. 8 Juni sudah bisa. Iya, sudah bisa. 8 Juni insya Allah mulai dagang. Mulai dagang Gitu, karena kita selalu mepet-mepet hari, Mas. Karena nantinya saat kambing sampai Jakarta, itu sekitar 60% sudah pesanan. Oh, 60% ya? Ya, jadi yang 40% baru kita dagang di Jakarta. Ceritanya selama ini semuanya pasti laku atau gimana? Yang dulu loh lah. Kalau yang akan datang kan nggak tahu gitu. Iya, Yang betul. dulu gimana? Ya tentatif ya, Mas ya, karena kita terpuruknya pada saat COVID. Oh, saat COVID, Mas. COVID itu paling terjun lah, kita benar-benar terjun banget. Tapi sebelum COVID sih alhamdulillah, Mas, bagus sih. Karena kita nggak pernah mau nyari untung besar. Karena tujuan utama ibadah kan, dagang itu ibadah ya, jadi ya seadanya kita jual. Gitu loh, nggak menargetkan harus untung sekian per ekor, nggak. Yang penting Betul. ABC kata orang-orang. Bener, Orang bener, Latin Mas. itu, orang mana Iya. Amerika atau mana asal berarti diculke itu, Mas. Betul, Asal Mas. berarti diculke, asal berarti Iya. diculke gitu. Kalau memang toh terlalu besar ngambil untungnya ataupun ada kesalahan-kesalahan, banyak kesalahan dan lain sebagainya ya, Mas, yang negatif-negatif, otomatis jenengan nggak Nggak bisa akan lama. bertahan sama Betul. sampai Iya. 20 tahun ini. Iya. Periode ya. Udah ngalamin pahitnya dunia kambing lah, Mas. Jadi dulu saya itu kan dari Pemalang, ngambil kambing dari Pemalang, ternak di sana sebagian. Lah ini baru kita ekspansi ke Blitar, gitu. Jadi ya Pemalang juga masih ngambil sih, tapi hanya beberapa gitu. Kalau ada kekurangan yang terdekat kita ambil dari Pemalang. Tapi yang dominan masih di Blitar saat ini. Blitar, saat ini Blitar. Karena postur Blitar ini tinggi-tinggi. Cenderung lebih tinggi gitu, Mas. Cenderung lebih tinggi dan konsumen itu saya lihat lebih puas dari Blitar. Oh, dari Blitar. Konsumen, karena dia posturnya itu yang bagus-bagus gitu. Ini aja untuk ini kelas C, Mas. Ini C termasuknya. Paling murah berapa, Mas? Kita bicara tentang harga sekarang. Kalau paling murah di tahun ini 2.750.000. 2.750.000 itu sudah harga Jakarta ya? Sudah harga Jakarta, Mas. Jakarta. Iya. Orang-orang Betawi ya, saya. Betul, Mas. Harga Jakarta ya. Harga Jakarta. Udah harga Jakarta 2.700 sudah siap sembelih. Kurban, iya, siap Kalau yang sembelih. paling mahal yang gede gitu sampai berapa? Kalau kita paling mahal ya itu aja sekitar 8 juta. Itu crossbur yang gede tadi Iya. 8 jutaan. 8 juta aja. Oh, yang di depan tadi. Iya. Teman-teman tadi kita sudah crossburnya. Zoomnya dari sini aja. Nah, ini sekitar 8 jutaan ya. Seperti ketahui karkas burnya sangat luar biasa ini. Dan Dimandikan. Nah, ini seperti ketahui karkasnya bur sangat luar biasa, teman-teman, dan ini di kisaran harga 8 jutaan rupiah saja ya. Jadi bisa langsung menghubungi ke Mas Awangnya, Mas Awang. Paling tinggi 8 juta. Paling tinggi itu. Paling ya? tinggi 8 juta. Rata-rata yang besar paling ya 7 juta, Mas, juga kita jual. Jadi gini, Mas ya, di Jakarta itu kan rata-rata orang wah sapi atau kambing-kambing kurban mahal-mahal, tapi juga Enggak juga, Mas. amat ya. Karena memang ya mungkin saya satu sisi lain saya kerja ya. Jadi ya nggak jadi fokus utama sih sebenarnya. Selain hobi kita bisa ibadah, berbagi kan. Siap. Nah, itu tujuannya sebenarnya itu gitu. Jadi kalau untuk ngejar keuntungan harus sekian-sekian kayaknya nggak bisa bertahan sampai saat ini kayaknya saya. Bukan waktu yang sedikit loh, Mas. Iya. Karena kerugiannya juga kalau buat kuliah sampai S3 itu bisa, Mas. Kerugiannya. Jadi udah terlalu banyak lah. Gitu. Jadi udah mindsetnya yang dulu sama sekarang udah beda. Kalau dulu itu mengalami kerugian dan lain sebagainya, tadi bicaranya kan agak manis-manisnya tuh. Betul. Kalau pahitnya gimana ini? Wah, pahitnya itu 2001 saya kehilangan satu mobil buat nutupin modal. Satu mobil. Itu itu dari segi kambing tok, Mas. Sapi belum. Jadi udah banyak lah, Mas, kalau kerugian. Jadi kadang-kadang orang tuh sawang sinawang ngelihatnya tuh wah dagang kambing tuh untungnya besar gitu. Ya kalau lagi bagus ya alhamdulillah bagus. Saya tidak menghilangkan, tapi kalau pas lagi pahit ya harus siap-siap, mentalnya harus siap gitu. Jadi nggak hanya kita punya uang, kita beli kambing, kita jual, nggak hanya itu sih. Lebih sesimpel itu. Nggak sesimpel itu, Mas. Nah, tidak semudah itu kan. Masalahnya, Iya. tadi kan itu ya pahitnya itu kalau ketika kerugian itu memang faktor human, faktor koneksi atau faktor ada semacam yang tidak bertanggung jawab seperti itu, atau memang kambing-kambing tidak laku, ngapunten?
saat 2021 COVID itu, saat itu kan nggak boleh kurban ya di Jakarta. Ya, oh di Jakarta. Iya, waktu itu nggak boleh kurban, hanya ya karena memang COVID lagi tinggi-tingginya, sedangkan hewan sudah kita persiapkan banyak. Lah sampai ke di sana ya sudah orang-orang nggak bisa berkurban, akhirnya kambing banyak yang sisa, banyak yang mati gitu loh, karena situasi saat itu memang cuacanya juga kurang bagus. Ya situ benar-benar ketemu modalnya tuh jauh banget mas. Jauh banget. Sebenarnya akhirnya kambing-kambingnya tetap laku, tapi cuman di bawah harga belinya. Di bawah harga beli ada, sisa ada, mati ya sekitar 17 ekor. Ketika itu mas. Ketika itu luar biasa mas. Itu seumur umur saya dagang itu paling drop itu. Paling drop ketika itu. Ini yang di dalam juga ada masih ada ya? Ada, monggo mas. Monggo, boleh. Kambingnya yang di kandang dikeluarin, yang di kandang nggak ada. Ada. Semuanya Jawa Randut campur crossbur. Iya, campur crossbur. Nah, ini ada yang betina, memang saya suka breeding juga kadang-kadang gitu. Di sini. Nah, ini juga. Iya. Hitam dan lain sebagainya, ini ada yang beranak yang breedingnya mas. Nah, ini anakan sini. Gitu mas. Soal bagaimana jual belinya, tapi betul. juga mau mulai untuk breedingnya mas. Betul mas. Mas Alan, boleh ini dibagi tips-tips sedikit bagi teman-teman yang masih bekerja di perusahaan, entah di instansi apapun, ketika ia mau memulai ternak atau malah bisnis di dunia kambing domba itu seperti apa mas tipsnya? Sebenarnya yang kita persiapkan satu mental, kedua modal. Nah, ya itu kadang orang punya modal belum tentu mentalnya siap, gitu. Jadi yang pertama kalau saya pribadi itu harus mental, karena ketika dia jatuh dia harus bisa bangun, gitu mas. Dan jadikan penjualan ini sebagai hobi yang menjanjikan, gitu. Itu karena kan di sisi lain kita juga ada penghasilan harian ya. Alhamdulillahnya di situ. Nah ini sebagai penyalur hobi lah mas. Penyalur hobi, kita bisa ke teman-teman, kita jualin ke teman-teman gitu. Itu yang buatnya lebih enjoy lah. Intinya kita harus enjoy, jangan nafsu aja. Gitu mas. Kalau dagang nggak boleh nafsu soalnya. Siap. Iya, Mas Alang udah ada planning semacam ke depan nanti fokus ke kambing, ruminasi dan domba gitu, terus dilepas yang pekerjaan utama sekarang. Jujur mas, saya memang sudah saya ada cita-cita ingin pensiun dini. Jadi ya inilah saya persiapkan pondasinya. Saya juga kerjasama dengan Mas Edi Satrio Lembu. Nah, nanti insya Allah ke depan akan bikin farm yang lebih besar di Blitar. Amin. Nantinya. Ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan itu terkabulkan dan semuanya konsumen daripada Mas Awang dan peternak-peternak relasinya semuanya kita maju bersama. Amin. Perkembangan peternak ini. Iya. Terima kasih Mas Awang. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Bermanfaat untuk peternakan di Indonesia. Terima kasih teman-teman, semoga ternakmu makin maju, kambing, domba dan sapi makin menumbuh serta kebahagiaan senantiasa meliputi. Jangan lupa di like, subscribe, komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.